Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda Thailand. Selamatkan dan rawat pria Indonesia yang kabur dari Kamboja Nepal. Namaku Asyari. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana. Setiap hari aku bantu ayah di ladang, dan malamnya bantu ibu jualan gorengan. Sejak lulus SMA, aku belum pernah kerja tetap. Pernah jadi kuli bangunan, tukang parkir, bahkan pernah ikut proyek gali tanah, tapi semua cuma sebentar. Sampai suatu hari aku lihat iklan lowongan kerja di media sosial. Kerja di luar negeri, gaji 10 juta rupiah per minggu, tiket, tempat tinggal, dan makan ditanggung. Begitu tulisnya. Ada foto-foto kantor modern, meja-meja rapi, dan orang-orang muda dengan senyum lebar. Di bawahnya ada nomor WhatsApp dan alamat kantor agen penyalur kerja di Surabaya. Aku ragu, tapi penasaran. Aku simpan nomor itu dan kirim pesan. Tak lama kemudian dibalas. Orangnya ramah, katanya aku cocok kerja di bagian data entry, tugasnya cuma isi form di komputer. Mudah mas, asal bisa ngetik, beres. Apalagi mas masih muda, pasti cepat tanggap, katanya. Aku disuruh datang ke Surabaya besok pagi, bawa KTP dan pakaian seperlunya. Kalau cocok, langsung berangkat, katanya lagi. Aku ceritakan ini ke orang tua. Mereka kaget, tapi tidak melarang. Ayah cuma bilang, kalau kamu yakin itu baik, jalanilah. Tapi jangan lupa salat. Jangan tinggalkan Allah. Ibu menyiapkan bekal nasi dan baju ganti dengan tangan gemetar. Besoknya, aku naik bus ke Surabaya. Sampai di alamat yang dimaksud, tempatnya sempit dan agak gelap, bukan seperti kantor yang diiklankan. Tapi karena sudah sampai, aku tetap masuk. Di dalam, ada beberapa orang muda seperti aku. Semua terlihat tegang. Tak lama, seorang pria bertubuh besar memanggil kami. Ia beri penjelasan singkat, lalu suruh kami tanda tangan kontrak kerja. Sudah, termasuk asuransi, tiket, dan akomodasi, katanya. Kami tak diberi salinan kontraknya. Anehnya, kami juga tak boleh foto-foto. Tapi aku pikir, mungkin itu prosedur biasa. Sore harinya, kami dibawa ke bandara. Aku naik pesawat malam ke Phnom Penh, Kamboja. Di pesawat, aku duduk di dekat jendela. Aku pikir hidupku akan berubah. Aku bisa bantu orang tua, bangun rumah yang layak, mungkin beli motor baru. Tapi aku salah besar. Setiba di Kamboja, kami dijemput oleh beberapa orang berseragam hitam. Mereka tak ramah. Kami dibawa ke sebuah gedung tinggi di pinggir kota. Dari luar tampak seperti gedung kantor biasa. Tapi begitu masuk, semuanya berubah. Telepon kami disita, paspor diambil. Kami dimasukkan ke satu ruangan besar berisi puluhan orang Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Wajah-wajah mereka pucat dan lelah. Ada yang sedang duduk diam, ada yang menangis, ada juga yang tidur di lantai. Aku langsung paham, ini bukan pekerjaan biasa. Seorang pria berlogat Mandarin menyuruh kami duduk. Ia menjelaskan dengan cepat dan tegas. Kalian kerja di sini, bantu bisnis. Kalau bandel, dihukum. Kalau kabur, dihajar. Hari-hariku berubah. Pagi sampai malam harus kerja di depan komputer. Mengirim pesan palsu ke nomor-nomor acak. Merayu orang agar investasi ke aplikasi bodong. Kalau hasilku sedikit, aku dipukul. Kalau ketahuan mencuri waktu, disetrum kecil. Kami dipantau terus lewat kamera. Makan hanya 2 kali sehari, dan itu pun ala kadarnya. Kadang cuma bubur encer. Tidur digilir, karena ranjang terbatas. Aku kehilangan berat badan. Wajahku semakin pucat, tapi aku masih hidup. Setiap malam aku berdoa, minta Allah tunjukkan jalan keluar. Aku tahu ini bukan tempatku, tapi kabur, mustahil, gedung dijaga. Keluar saja bisa ditembak. Hingga suatu hari, aku dengar bisik-bisik dari teman sekamar. Ada jalan lewat gudang belakang, dekat pantai, tapi hanya bisa malam.
Aku simpan informasi itu. 3 hari kemudian, saat hujan deras turun malam hari, aku nekat. Aku pura-pura sakit, lalu sembunyi di lorong belakang. Pelan-pelan aku merayap keluar menuju gudang. Ada tumpukan barang dan perahu karet kecil tergeletak. Aku ambil tanpa pikir panjang. Kudorong pelan ke laut, lalu kubuka tali pengikatnya. Gelap, dingin, angin kencang. Aku mendayung pakai tangan dan kayu seadanya. Aku tak tahu kemana arahku. Aku cuma tahu, aku harus menjauh sejauh mungkin dari neraka itu. Berjam-jam aku terombang-ambing, air masuk ke perahu. Tanganku luka karena tergesek. Perutku kosong, kepalaku pening. Aku sempat muntah. Lalu aku pingsan. Aku pikir aku akan mati malam itu. Tapi ternyata, tidak. Namaku Duan Fen, usia 32 tahun. Janda sejak umur 27. Suamiku meninggal karena kecelakaan sepeda motor 5 tahun lalu. Sejak itu aku hidup sendiri, membesarkan usahaku di bidang kosmetik herbal. Semua bahan alami, diracik dari resep nenekku. Aku tidak punya anak, dan orang tuaku sudah meninggal. Aku tinggal di rumah besar yang dibangun suamiku dulu, di pinggir kota kecil dekat pantai, bagian selatan Thailand. Rumah ini tenang, dikelilingi kebun, jauh dari keramaian. Di belakang rumah, ada jalan setapak menuju pantai kecil yang tidak ramai pengunjung. Disitulah aku sering berjalan pagi-pagi, menyapa angin dan mendengarkan suara ombak. Pagi itu, aku turun ke pantai lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, belum terang benar. Aku membawa termos kopi dan roti isi untuk sarapan di batu besar langganan dudukku. Tapi baru beberapa langkah ke arah laut, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Ada tubuh manusia tergeletak di pinggir air, setengah tenggelam, setengah tersangkut karang. Lelaki, kurus, kulitnya gelap, wajahnya penuh luka dan pasir. Nafasnya masih ada, tapi lemah. Matanya setengah terbuka, tapi kosong. Aku panik, tapi naluriku lebih kuat. Aku lari kembali ke rumah, ambil selimut dan kotak P3K. Aku tarik tubuhnya pelan-pelan ke atas pasir, lalu kuselimuti. Kudekap tubuhnya yang dingin. Ia menggigil dan beberapa kali mengerang. Saat aku tanya, ia hanya menyebut satu kata, Kamboja. Aku tahu dia bukan orang sini. Dari logat dan wajahnya, jelas dia dari luar. Entah turis, entah korban kapal. Tenggelam aku tak tahu, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Aku panggil sopirku, minta bantu angkat tubuh lelaki itu ke dalam mobil. Kami bawa ke rumah. Tak mungkin ke rumah sakit. Polisi bisa banyak tanya. Di Thailand, kadang pertolongan bisa berubah jadi masalah hukum. Di rumah, aku rebahkan dia di kamar tamu. Ku bersihkan lukanya, ku beri air hangat lewat sendok kecil. Pelan-pelan dia sadar. Ia mulai bicara sedikit-sedikit dalam bahasa Inggris terbata. Katanya namanya Ashari, dari Indonesia. Ia melarikan diri dari perusahaan di Kamboja. Kerja, tapi disiksa. Katanya dengan suara lemah. Aku mendengarkan dengan hati campur aduk. Kasihan, takut, heran. Siapa yang tega menyiksa orang seperti itu? Badannya penuh bekas cambukan dan memar. Kukunya ada yang patah. Ia terlihat seperti orang yang baru keluar dari penjara gelap. Hari itu aku urus dia seperti anak kecil. Ganti pakaiannya, bantu dia buang air, suapi makan, dan bersihkan tubuhnya. Malamnya dia tidur pulas. Kadang menggigil, kadang teriak lirih dalam tidur. Aku duduk di luar kamar sambil berpikir, siapa lelaki ini sebenarnya? Apakah dia berbahaya atau hanya korban? Besoknya, Ashari mulai bisa duduk. Ia malu-malu, selalu menunduk dan tak banyak bicara. Aku ajak bicara pelan, bertanya tentang keluarganya. Ia bilang punya orang tua di desa, hidupnya miskin. Ia tergiur iklan kerja di media sosial, berangkat tanpa pikir panjang. Sampai Kamboja, kenyataannya seperti neraka. Ia disuruh menipu orang, dan jika tak nurut, dipukul. Ia berhasil kabur pakai perahu karet saat hujan deras. Ia tak tahu sudah berapa jam di laut, lalu pingsan
Aku percaya ceritanya. Ada sesuatu di matanya yang jujur, bukan seperti orang yang sedang menyusun kebohongan. Mungkin karena aku juga pernah kehilangan dan tahu rasanya ditinggal tanpa pegangan. Aku tahu rasanya kosong, bingung, dan takut menghadapi hari-hari. Aku tawarkan dia tinggal beberapa waktu di rumahku, sampai kuat berdiri sendiri. Aku butuh seseorang untuk bantu merawat kebun belakang. Selama ini aku urus sendiri, kadang dibantu tukang kebun yang datang seminggu sekali. Asyari langsung mengangguk. Ia senang bisa bekerja. Katanya ingin balas kebaikan. Hari-hari berikutnya, Asyari mulai membantu. Ia siram tanaman, bersihkan jalan setapak, potong rumput. Ia bekerja diam-diam, tanpa banyak bicara. Tapi setiap sore, aku lihat ia duduk lama di kursi belakang rumah, menghadap laut. Mungkin mengenang kampung halamannya, atau mungkin berdoa. Entahlah, aku perhatikan dia orangnya sopan. Tidak pernah menyentuh barang tanpa izin. Jika masuk rumah, selalu cuci kaki dan tangan. Jika makan, selalu tunggu aku duluan. Satu kali aku sempat tanya, "Kamu percaya Tuhan?" Ia menjawab, "Saya percaya, saya Muslim." Lalu ia tanya, "Ibu, Duan Fen percaya Tuhan?" Aku diam. Dulu aku ikut kepercayaan keluarga, tapi setelah suami meninggal, aku tidak terlalu peduli. Tapi mendengar jawabannya, entah kenapa ada rasa malu. Aku yang punya rumah, punya uang, punya bisnis. Tapi dia yang tak punya apa-apa malah lebih tenang dan yakin pada Tuhan. Hari demi hari, rumah ini terasa lebih hidup. Kebun jadi lebih rapi, makanan jadi lebih enak karena dimakan berdua. Kadang kami bicara ringan soal masakan, soal tanaman, soal kampung halaman masing-masing. Ia cerita soal ibu yang jual gorengan. Aku cerita soal nenek yang suka bikin jamu. Aku mulai tertawa lagi setelah lama tidak tertawa. Aku tidak tahu kemana cerita ini akan membawa kami. Tapi pagi itu, saat melihat Asyari menyiram bunga dengan wajah tenang, aku merasa, mungkin Tuhan masih peduli padaku. Aku masih sering terbangun malam-malam karena mimpi buruk. Di mimpi itu, suara cambuk, teriakan mandor, dan suara pintu besi kembali terdengar. Aku basah keringat. Lalu sadar aku bukan lagi di Kamboja. Aku sudah di Thailand. Di rumah besar milik seorang wanita yang menyelamatkanku. Namanya Duan Fen. Sejak pertama kali membuka mataku di rumah ini, dia memperlakukanku seperti manusia. Tidak seperti anjing yang dikurung dan disuruh bekerja menipu orang. Di sini aku punya kasur, makanan hangat, dan baju bersih. Aku tidak ditanya macam-macam, enggak disuruh cerita macam-macam. Dia hanya bilang, "Kerjakan saja apa yang kamu bisa." Jadi aku mulai dengan kebun belakang rumahnya. Tanahnya luas. Ada pohon buah, bunga, dan semak yang sudah mulai tinggi. Aku bangun pagi, nyapu jalan setapak, siram tanaman, pangkas dahan. Siang harinya bantu di dapur kalau sempat, lalu bersihkan halaman depan. Malamnya aku istirahat di kamar kecil yang disediakan di dekat garasi. Semua cukup. Tidak ada yang kurang. Yang membuat aku heran, meski hidupnya bisa dibilang serba ada, Bu Duan Fen ini tidak seperti orang kaya yang sombong. Dia tidak pernah bicara tinggi. Tidak pernah marah-marah meski aku salah potong dahan mangga sampai buahnya rontok. Dia malah bantu menenangkan. Tidak apa-apa, nanti tumbuh lagi. Setiap sore, setelah pekerjaanku selesai, aku duduk sebentar di kursi kayu dekat pagar belakang. Pandang laut. Kadang aku menulis di buku kecil yang aku bawa waktu kabur dulu. Isinya doa-doa pendek dan catatan kecil tentang hari-hari di rumah ini. Aku tidak bisa membalas semua kebaikan Bu Duan Fen dengan uang, jadi aku tulis semua yang aku rasakan. Siapa tahu suatu hari bisa jadi saksi bahwa aku pernah diselamatkan oleh orang baik. 2 minggu berlalu. Luka-lukaku mulai mengering. Tenagaku mulai kembali. Bu Duan Fen mulai memberiku tugas tambahan. Antar barang ke tokonya di kota, bantu cuci, mobil. Bahkan kadang ikut dalam perjalanan bisnis kecil-kecilan. Dia punya toko kecantikan yang cukup besar, lengkap dengan pegawai dan pengemasan produk. Semua produknya pakai bahan alami. Aku tidak terlalu paham soal kosmetik, tapi dari yang aku lihat, bisnisnya jalan lancar. Saat kami duduk makan siang di dapur,
Dia pernah bertanya, "Kamu bisa gunting rambut?" Aku jawab, "Dikit-dikit." Dulu di kampung, saya pernah bantu potongin rambut bapak-bapak tetangga. Lumayan buat uang jajan. Dia tertawa pelan. "Kamu bisa latihan lagi nanti. Di kota sini belum banyak tempat potong rambut yang bagus. Apalagi yang murah dan bersih." Aku pikir dia hanya bercanda. Tapi beberapa hari kemudian, dia benar-benar belikan aku alat cukur rambut, gunting, kaca besar, dan kursi bekas yang masih bagus. Dia bilang, "Kamu boleh coba buka jasa potong rambut di kebun belakang, sambil jaga rumah juga." Awalnya aku ragu. Siapa juga yang mau potong rambut sama orang asing seperti aku? Tapi Bu Duan Fen menyuruh salah satu sopir langganannya jadi pelanggan pertama. Hasilnya lumayan rapi. Besoknya, datang 2 orang lagi. Seminggu kemudian, tetangga sebelah mulai ikut datang. Lama-lama, dalam sebulan, aku sudah punya 10 pelanggan tetap. Aku mulai senang kerja ini. Bukan hanya karena dapat sedikit uang jajan, tapi karena aku merasa hidupku berguna lagi. Ada orang yang datang, duduk, ngobrol, dan pulang dengan senyum setelah rambutnya dipotong rapi. Mereka tanya dari mana aku belajar. Aku bilang, belajar dari kampung dan dari hidup. Aku makin yakin, mungkin ini jalan yang ditunjukkan Allah setelah semua yang aku alami. Dulu aku terlalu tergiur gaji besar dari media sosial. Ternyata, yang kutemukan hanya mimpi buruk. Tapi dari kesalahan itu, Allah bukakan pintu lain di negeri asing, lewat tangan seorang janda muda yang penyabar. Yang paling mengusik hatiku, semakin lama aku berada di rumah ini, aku mulai merasa nyaman, bukan hanya karena tempatnya tenang, tapi karena kehadiran Bu Duan Fen sendiri. Dia tidak banyak tanya tentang masa laluku, tapi dia selalu memberi ruang untuk aku cerita. Dia tidak menghakimi, tidak merendahkan, bahkan tidak banyak menyuruh, tapi selalu hadir saat aku butuh. Pernah aku bertanya dalam hati, kenapa dia baik sekali pada orang asing sepertiku? Tapi kemudian aku sadar, mungkin dia juga pernah kesepian. Mungkin dia tahu rasanya kehilangan arah. Dan ketika kami duduk diam di sore hari sambil minum teh, tidak ada kata-kata, tapi rasanya seperti sudah saling bicara lewat keheningan. Aku tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku kabur dari neraka itu, aku bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Aku bisa bangun pagi dengan semangat. Aku bisa salat 5 waktu tepat waktu. Dan aku bisa tersenyum saat melihat wajah orang yang rambutnya baru saja kupotong, puas. Jika semua ini mimpi, aku tidak ingin cepat-cepat bangun. Hari itu aku sedang duduk di teras rumah, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik laut. Angin sore berhembus lembut, membawa bau laut yang segar. Kehidupan berjalan dengan ritme yang damai di sini. Sejak Asyari datang, aku merasa ada yang berbeda. Ada hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kehadirannya membawa sesuatu yang baru dalam hidupku. Sesuatu yang aku coba hindari, tapi juga tak bisa kubendung. Aku tahu, aku sudah memberi ruang lebih banyak untuknya dalam hidupku. Dia bukan hanya seorang pekerja, bukan hanya orang yang kutolong, tapi aku juga merasakan ada hubungan yang lebih dalam. Tidak hanya sebagai teman, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang harus kutahan, sesuatu yang tidak boleh kubiarkan berkembang begitu saja. Asyari bukan pria sembarangan. Walau ia datang dari latar belakang yang berbeda, tercampur dalam kekalutan dan kepedihan, dia adalah pribadi yang baik. Pekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Setiap kali aku memberinya tugas baru, selalu dengan senyuman, meski kadang aku tahu dia merasa lelah. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkanku pada diriku sendiri dulu. Sebelum dunia ini menelanku dalam kesendirian dan kekecewaan. Hari demi hari berlalu, dan aku tidak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras rumah setelah makan malam sederhana, aku memutuskan untuk berbicara. Tapi sebelum itu, aku berdoa dalam hati, memohon agar Allah memberi petunjuk yang benar. Aku tidak ingin perasaan ini merusak segalanya. Asyari, aku memanggilnya. Suara lembut namun tegas. Asyari menoleh dari cangkir tehnya. Matanya masih berbinar seperti biasanya. "Ya, Bu Duan Fen?"
Aku ingin berbicara denganmu, kataku, mencoba mengatur kata-kata. Aku tak tahu bagaimana harus memulainya. Kamu tahu, sejak kamu datang ke sini, banyak hal berubah. Aku merasa hidupku lebih berarti, lebih hidup. Ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ashari tersenyum tipis, tetapi ada keraguan di matanya. Saya juga merasa begitu, Bu Duan Fen. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau akhirnya hadir dan bertemu dengan Anda. Aku menunduk sejenak, mengatur napas. Ashari, aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku merasa ada sesuatu lebih antara kita. Mungkin karena aku sudah lama sendiri, aku tidak tahu lagi apakah ini perasaan yang benar atau hanya perasaan kesepian. Tapi aku merasa nyaman bersamamu. Dan aku ingin mengatakan bahwa aku tertarik padamu. Lebih dari sekadar perasaan teman. Aku berhenti sejenak, memberi ruang bagi Ashari untuk merespons. Namun dia diam. Tidak ada suara. Aku melihat wajahnya yang mulai memerah. Aku tahu, mungkin dia terkejut, atau bahkan bingung. Aku mencoba meredakan ketegangan dengan berkata, "Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara tentang perasaan yang sudah lama aku pendam." Ashari menundukkan wajahnya, tampak merenung. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin dia merasa terperangkap, atau mungkin dia merasa tidak siap. Aku menunggu, memberi ruang agar dia bisa berpikir. Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu Duan Fen, katanya akhirnya, suaranya terdengar pelan. Saya tidak ingin membuat Anda kecewa. Saya bukan orang yang bisa memberikan apa-apa. Saya hanya seorang pria biasa. Aku tersenyum lembut, menyentuh tangannya. Ashari, kamu sudah memberikan lebih dari cukup. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku yang sebenarnya. Kita semua berhak merasa bahagia. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada keheningan beberapa detik di antara kami. Lalu, akhirnya Ashari mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu, dan aku melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi keraguan atau kebingungannya, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Ada perasaan yang sama, meski dia belum mengucapkannya. Itu cukup bagi aku. Mungkin kita bisa mencobanya, katanya dengan suara yang lebih mantap. Mungkin kita bisa melihat kemana ini akan berjalan. Hatiku berdebar. Mungkin ini awal dari sesuatu yang indah. Mungkin ini awal dari jalan yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Kami berdua memandang matahari yang sudah hampir tenggelam di balik laut. Dalam keheningan itu, kami tahu kami sedang memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin tidak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan. Malam itu, aku merasa lebih damai dari sebelumnya. Aku tidak tahu kemana perasaan ini akan membawa kami, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin lagi hidup sendirian. Aku ingin berbagi kebahagiaan dengan seseorang. Dan kini, Ashari ada di sini, di sampingku. Kami berjalan bersama, dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa lengkap. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk membuat langkah besar. Ashari, kataku saat dia menyelesaikan tugasnya di kebun, aku ingin kamu tahu, aku siap melakukan apa saja untukmu. Bahkan jika itu berarti aku harus mengubah banyak hal dalam hidupku. Ashari menatapku bingung. Apa maksud Bu Duan Fen? Aku ingin kamu tahu. Jika kamu siap menerima aku siap menerima semuanya, termasuk menjadi bagian dari hidupmu. Aku akan rela mualaf untukmu, jika itu yang kamu inginkan. Ashari terdiam sejenak. Aku tahu itu bukan keputusan mudah, tetapi aku ingin dia tahu bahwa aku siap melangkah bersamanya, apapun yang terjadi. Pagi itu, udara di sekitar rumah terasa lebih segar dari biasanya. Udara laut yang sejuk menyentuh kulitku saat aku berjalan keluar menuju kebun. Ashari sudah ada di sana, sedang menyiram tanaman bunga yang tumbuh subur di sekitar rumah. Sejak kami mulai berdekatan, dia tidak hanya bekerja dengan tekun,
tetapi juga selalu memperhatikan setiap detail yang ada di sekitar rumah. Seperti sekarang ini, dia memastikan bunga-bunga itu tumbuh dengan baik, meskipun aku tahu dia lebih suka bekerja di kebun daripada di dalam rumah. Aku melihat Ashari dari kejauhan, dan seperti biasa hatiku berdebar. Aku tidak tahu kenapa, tetapi setiap kali aku melihatnya bekerja dengan penuh semangat, aku merasa bahagia. Ada rasa yang sulit dijelaskan, tapi itu ada di dalam diriku. Mungkin ini yang disebut cinta. Meskipun aku sudah lama melupakan perasaan, itu aku mendekatinya, dan seperti biasa, dia menyapa dengan senyum. Selamat pagi, Bu Duan Fen. Tanaman ini pasti tumbuh lebih indah dengan perawatan Anda. Aku tersenyum, merasa sedikit canggung. Pagi, Ashari. Kau selalu membuatku merasa nyaman, kataku, mencoba untuk tidak terdengar terlalu emosional. Dia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Saya hanya melakukan yang terbaik. Ini rumah Anda juga, Bu Duan Fen. Saya merasa beruntung bisa bekerja di sini. Aku mengangguk, merasa bahwa kalimat itu menyentuh hatiku. Ashari memang tidak pernah meminta apapun lebih dari yang seharusnya, dan dia selalu berusaha memberi yang terbaik dalam setiap hal yang dia lakukan. Aku merasa bahwa ada kedamaian yang sulit dijelaskan saat aku bersamanya. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku sejak kami berbicara kemarin. Aku ingin melangkah lebih jauh. Tapi apakah Ashari benar-benar siap? Dia masih memiliki beban dari masa lalunya. Aku tahu itu. Kehidupan yang dia jalani sebelumnya bukanlah kehidupan yang mudah. Dan meskipun dia mengatakan dia ingin mencoba, aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kami berjalan perlahan, memahami satu sama lain dengan lebih baik. Aku duduk di kursi teras, menatapnya yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi. Ashari, kamu tahu kita sudah sangat dekat. Tapi aku merasa ada hal yang masih perlu kita bicarakan. Kataku, suaraku lebih serius. Ashari berhenti sejenak, meletakkan alat, penyiram dan berjalan mendekatiku. Ada apa, Bu Duan Fen? Aku menarik napas dalam-dalam, memikirkan kata-kata yang tepat. Aku tahu kita sudah mulai saling mengenal lebih dalam, tapi aku juga ingin tahu apakah kamu siap. Kamu tidak perlu merasa terpaksa, Ashari. Aku tidak ingin kamu melakukan sesuatu hanya karena aku yang meminta. Ashari duduk di sebelahku, matanya menatapku dengan penuh perhatian. Saya siap, Bu Duan Fen, tapi saya tidak ingin mengecewakan Anda. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pria biasa. Aku tersenyum dan menepuk bahunya. Ashari, kita semua biasa saja. Aku bukan wanita yang sempurna, dan aku tahu kamu pun bukan orang yang sempurna. Kita saling melengkapi, bukan? Yang penting adalah kita punya niat baik dan mau berjuang bersama-sama. Itulah yang aku harapkan. Dia terdiam, merenung. Aku tahu dia sedang memikirkan kata-kataku. Dan meskipun aku bisa melihat keraguan di matanya, aku merasa yakin dia akan memutuskan untuk melangkah maju. Kami sudah terlalu dekat untuk mundur sekarang. Bu Duan Fen, katanya setelah beberapa saat, kalau saya benar-benar ingin berjuang, bersama Anda, saya harus berubah. Saya harus menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk Anda juga. Aku menatapnya, merasa ada harapan di dalam kata-katanya. Aku percaya padamu, Ashari. Aku tahu kamu bisa melakukan itu. Kita bisa menjalani hidup ini bersama-sama, asalkan kita mau saling mendukung dan menerima kekurangan satu sama lain. Kata-kataku terasa ringan di udara, tapi aku tahu itu adalah janji yang kami buat. Sebuah janji untuk saling menerima, untuk saling mendukung, dan untuk berjuang bersama. Kami sudah memulai perjalanan ini, dan meskipun jalan ke depan tidak akan mudah, aku merasa lebih yakin dari sebelumnya. Setelah perbincangan itu, kami memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang memaksakan. Kami memutuskan untuk menikah, tetapi pernikahan itu akan menjadi sesuatu yang sederhana, hanya melibatkan keluarga terdekat kami. Tidak ada pesta besar, hanya kami berdua dan keluarga yang akan merayakan momen bahagia itu. Pernikahan sederhana itu terasa lebih berarti daripada apapun yang pernah kubayangkan. Kami tidak butuh kemewahan atau hingar-bingar.
Yang kami butuhkan adalah kesederhanaan dan kejujuran. Kami ingin memulai hidup baru bersama-sama, dengan doa dan harapan yang tulus. Hari pernikahan kami tiba, dan meskipun hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat, aku merasa bahagia. Aku tidak pernah merasa begitu tenang dan damai dalam hidupku. Ashari berdiri di sampingku, memandangku dengan penuh cinta. Kami berdua tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang penuh tantangan, tapi kami siap menghadapinya bersama. Kami tidak tahu apa yang akan datang ke depan, tetapi satu hal yang kami tahu pasti, kami akan selalu saling mendukung. Tidak peduli seberapa berat jalan yang harus kami tempuh. Kami akan berjuang bersama, membangun kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Aku duduk di dalam mobil, melihat keluar jendela yang sedikit berembun. Di jalan raya Thailand yang sibuk, pemandangan selalu terasa hidup. Tapi hari ini aku merasa berbeda. Aku sedang dalam perjalanan menuju kedai potong rambut pertamaku. Bisnis kecil yang aku mulai setelah menikah dengan Duan Phen. Duan Phen selalu percaya padaku. Aku masih ingat betul bagaimana dia mendukung keputusan aku untuk membuka usaha ini, meskipun itu bukan sesuatu yang besar. Namun, bagi kami, ini adalah langkah besar. Mengingat latar belakang kami yang berbeda, aku dari Indonesia, dia dari Thailand, memulai usaha di negara asing bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan, banyak keraguan, tapi dia, dengan semua kesederhanaannya, tidak pernah meragukan apapun. Aku tersenyum sedikit, mengenang perjalanan hidup kami yang terasa begitu cepat. Sejak aku terdampar di pantai Thailand, hidupku berputar 180 derajat. Dari seorang buruh di perusahaan sindikat di Kamboja yang penuh dengan kekerasan dan kesedihan, aku kini berdiri di atas kaki sendiri. Tidak hanya itu, aku juga mendapatkan keluarga yang penuh cinta dan dukungan. Pernikahan kami yang sederhana tetap menjadi kenangan yang indah. Aku ingat hari itu. Hanya beberapa orang yang datang, tapi rasanya seperti dunia milik kami berdua. Semua terasa begitu nyata, dan aku yakin kami telah membuat pilihan yang tepat. Duan Phen tidak hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat dan partner hidup yang saling mendukung. Aku mengemudikan mobil itu dengan tenang, merasa bahwa setiap langkah yang aku ambil menuju kedai potong rambut ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Begitu aku sampai, aku melihat pintu kedai yang masih tertutup. Aku mematikan mesin mobil dan keluar, berjalan menuju pintu, dan membuka kedai itu. Pagi hari itu, kedai potong rambut masih sepi. Aku duduk di meja kecil di sudut, memeriksa peralatan yang telah kubersihkan semalam. Satu-satunya pegawai yang ada, seorang pria muda, sedang menata tempat. Aku melihat ke cermin besar di ruang depan. Bayangan diriku yang tertangkap di sana tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada lagi wajah cemas dan ketakutan yang aku bawa saat pertama kali kabur dari Kamboja. Sekarang, aku melihat seorang pria yang lebih matang, yang telah melalui banyak hal, dan yang kini punya kehidupan baru. Pernikahan, kami semakin kuat, dan bisnis ini, meskipun kecil, berkembang dengan baik. Kami tidak menjadi kaya dalam semalam, tetapi kami berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami yang semakin tumbuh besar. Aku bersyukur setiap hari karena tidak hanya kehidupan kami yang lebih baik, tapi juga aku merasa ada harapan yang lebih besar. Anak-anak kami mulai bersekolah, dan kami bekerja keras untuk memberikan mereka pendidikan yang layak. Duan Phen datang ke kedai pada siang hari, seperti biasa, untuk mengantarkan makan siang. Dia duduk di kursi depan, memandangi aku yang sedang menyelesaikan pekerjaan dengan tenang. Kami berbicara tentang berbagai hal, terkadang tentang anak-anak kami yang mulai lucu dan nakal, terkadang tentang perkembangan bisnis, dan terkadang hanya sekedar bercakap-cakap ringan yang membuat hati terasa nyaman. "Ashari," kata Duan Phen suatu ketika, "kamu tahu, aku sangat bangga dengan apa yang kita capai. Kita tidak punya banyak harta, tapi kita punya cinta dan keluarga. Itu lebih dari cukup, bukan?" Aku menatapnya, merasa hatiku penuh. "Ya, Duan Phen, itu lebih dari cukup. Aku tidak bisa meminta lebih." Aku melihat betapa banyaknya perasaan yang ada di dalam diriku.
perasaan ini jauh lebih dalam dari sekedar rasa syukur. Ini adalah rasa cinta yang tumbuh dari dua orang yang datang dari dunia yang berbeda, bertemu di jalan yang tak terduga, dan membangun kehidupan bersama-sama. Kami bukanlah pasangan sempurna, dan jalan hidup kami tidak selalu mudah. Tapi di sini, kami berdiri bersama, saling menguatkan. Bisnis potong rambut kami semakin dikenal. Pelanggan yang datang bukan hanya warga lokal, tetapi juga orang-orang dari berbagai negara yang tinggal di sekitar sini. Kami tidak pernah menargetkan untuk menjadi yang terbesar. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Ketika pelanggan datang dan mereka tersenyum puas dengan hasil potongan rambut mereka, aku merasa itu adalah hadiah terbaik yang bisa kami terima. Suatu hari, aku mengajak Duan Fen untuk pergi ke pantai tempat aku pertama kali terdampar. Kami duduk di sana, menikmati suara ombak yang tenang, berbicara tentang masa lalu kami, dan tentang masa depan yang kami impikan. Rasanya luar biasa bisa berada di sini bersama Duan Fen, mengingatkan diri kami akan betapa jauh kami telah berjalan. Mungkin ini adalah cara kami untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk segala berkat yang diberikan kepada kami. Duan Fen, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan untukku, kataku dengan suara penuh perasaan. Duan Fen hanya tersenyum, menggenggam tanganku erat. Kita berdua punya jalan yang harus dilalui, Ashari. Jalan yang penuh dengan lika-liku. Tapi selama kita berjalan bersama, aku yakin kita akan sampai ke tempat yang lebih baik. Aku menatap matanya. Kami mungkin tidak tahu apa yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, kami akan selalu berjalan bersama. Setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap kebahagiaan akan kami hadapi bersama. Kami telah membangun kehidupan yang penuh dengan cinta dan kepercayaan, dan itu adalah harta yang lebih berharga daripada apapun. Kami tidak lagi memikirkan masa lalu yang suram. Kami hanya memikirkan masa depan yang kami bangun dengan tangan kami sendiri, langkah demi langkah. Kami tahu, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Kami punya satu sama lain, dan itu sudah cukup.